Oke, selamat datang di mata kuliah kesehatan mental. Hari ini kita bicara tentang ruang lingkup dan paradigma kesehatan mental. Yang pertama kita bahas ruang lingkup dulu, yang mana pada dasarnya ruang lingkup itu bisa dilihat dari 4 perspektif atau 4 aspek, yaitu yang pertama promosi kesehatan, kemudian prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Pada promosi kesehatan, itu penekanannya adalah pada usaha untuk meningkatkan kesehatan mental, yang mana ini ditujukan kepada individu-individu yang memang sehat dan tidak memiliki resiko untuk mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Sementara prevensi primer ini usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Dan ini biasanya ditujukan pada individu yang memang punya resiko untuk mengalami masalah kesehatan mental. Prevensi sekunder dan tersier juga sama, ditujukan kepada individu yang sudah mengalami masalah kesehatan mental, yang intinya adalah tujuannya untuk mencegah individu tersebut untuk mengalami masalah kesehatan mental yang lebih parah. Jadi penekanannya dari keempat ruang lingkup ini sebenarnya adalah pada target partisipannya. Nah, tujuannya untuk mempelajari CASMEN sendiri adalah ada beberapa poin yang teman-teman bisa cermati di layar, yang mana pada dasarnya ini tujuannya adalah untuk mengarah pada usaha preventif dan pencegahan. Yang mana kesehatan mental sendiri seperti sudah kita bahas minggu lalu, punya pendekatan-pendekatan yang bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Contohnya misalkan sehat menurut kontinum, sehat menurut 8 dimensi, dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah untuk preventif dan pencegahan. Baik preventif untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan mental pada apa namanya pada orang-orang yang sehat supaya mereka tidak mengalami gangguan kesehatan mental, atau pada individu-individu yang sudah mengalami kesehatan mental namun masih dicegah supaya tidak lebih parah. Nah, ini tadi yang kemudian membedakan di setiap aspek dalam ruang lingkup, yang mana ini berkaitan dengan sasaran dalam CASMEN, yaitu pada dasarnya umumnya memang ditujukan untuk masyarakat. Yang ini bisa terbagi menjadi beberapa, ada masyarakat umum, masyarakat dalam kelompok risiko sakit, ini biasanya diberikan preventif primer, kelompok masyarakat mengalami gangguan, dan kelompok masyarakat yang sudah mengalami kecacatan. Jadi ini kaitannya dengan prevensi sekunder dan prevensi tersier. Nah, untuk kaitannya dengan ketika bicara tentang kesehatan mental, tentunya tidak semerta-merta bahwa kesehatan mental itu hanya berhubungan dengan konsep psikologi saja. Namun sebenarnya ini berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Yang seperti contoh misalkan ilmu kedokteran yang bicara tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ini minggu lalu kita udah bahas tentang bagaimana hubungan antara sakit kondisi fisik dengan kondisi mental gitu ya. Bila terganggu salah satu, maka yang satunya juga akan terganggu. Dalam konsep psikologi juga jelas bahwa ini bicara tentang bidang perilaku dan proses mental. Sosioantropologi bicara tentang sistem masyarakat, nilai sosial dan budaya, pendidikan, serta disiplin ilmu lainnya. Yang secara garis besar sebenarnya bisa dikatakan bahwa ini model yang holistik. Konsep kesehatan mental dibangun berdasarkan integrasi dari berbagai aspek ilmu pengetahuan. Nah, untuk bicara tentang kesehatan mental sendiri itu ada miskonsepsi atau mispersepsinya atau kesalahpahamannya, yang ada beberapa pernyataan. Yang pertama adalah semua gangguan mental dianggap faktor herediter atau keturunan. Genetik memang berperan dalam munculnya gangguan psikopatologi, namun dia tidak menjadi penentu utama dari masalah psikopatologi itu sendiri. Artinya ada gangguan psikopatologi yang tidak disebabkan karena genetik, dan juga meskipun genetik berperan, namun faktor lingkungan juga turut mempengaruhi munculnya gangguan psikopatologi. Kemudian yang kedua, gangguan mental merupakan aib yang perlu untuk disembunyikan dari lingkungan. Nah, ini jelas juga ya bahwa gangguan mental khususnya mungkin di Indonesia ya, masih banyak yang mungkin melihat ini sebagai aib gitu ya, karena dianggap menyimpang dari
norma sosial. Sehingga makanya kenapa praktek dibarengi dengan literasi terhadap kesehatan mental yang mungkin bagi orang-orang pelosok masih belum terlalu aware, ini kemudian menyebabkan masih ada praktek-praktek terhadap orang dengan gangguan jiwa yang kurang manusiawi gitu ya, seperti pasung dan lain-lain. Nah, gangguan mental sendiri yang dialami oleh seseorang selalu berfokus pada individual atau suatu peristiwa tunggal. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena kemunculan dari gangguan psikopatologi pada, individu itu bukan hanya disebabkan suatu peristiwa tunggal, namun bisa jadi peristiwa tersebut, sifatnya precipitating atau dia memicu munculnya masalah kesehatan mental tersebut. Yang di mana lagi-lagi sebelumnya sudah ada akumulasi-akumulasi dari stresor atau, mungkin pengalaman traumatis sebelumnya, hal-hal yang ditekan atau direpress dalam bawah sadar dan lain-lain. Kemudian kesehatan mental cukup dipandang hanya dengan satu disiplin keilmuan saja, ini juga kurang tepat. Yang intinya adalah penekanannya bahwa kesehatan mental itu bukan untuk membuat seseorang menjadi tenang, tapi lebih kepada bagaimana cara mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara tepat dan mencegahnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih berat. Seperti definisi sehat mental yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, sedikit bicara tentang bagaimana kesehatan mental, hubungan psikiatri dan psikologi, sebenarnya ini juga menjadi salah satu, hal yang menarik di mana psikiatri dan psikologi itu adalah 2 bidang ilmu yang mereka mirip gitu ya, hanya perspektif atau fokusnya berbeda gitu ya dalam menangani pasien. Namun ini kemudian tidak dipungkiri ada sedikit gesekan gitu ya dalam bidang ilmu psikiatri dan psikologi yang dianggap ya psikiatri bukan psikologi, psikologi juga bukan psikiatri. Meskipun sebenarnya kita mengkaji, aspek yang sama atau konsep yang sama yaitu konsep jiwa. Namun pada psikiatri mereka fokusnya adalah pada farmakoterapi atau penanganan masalah masalah psikopatologi dengan obat. Sementara kalau psikologi fokusnya adalah dengan konseling dan psikoterapi yang berfokus pada perilaku dan merubah perilaku dan proses mental manusia. Bicara tentang isu perkembangan Casmen, jadi sebelum sebelum tahun 2000 gitu ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, eee, kes tidak ada belum ada pandangan yang melihat bahwa kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang penting. Fokusnya adalah masih pada gangguan atau psikopatologi. Inilah alasan kenapa DSM disusun, gitu. Jadi kalau dulu kita orang-orang tuh hanya melihatnya tuh kondisi klinis manusia, dalam hal ini adalah sakitnya apa, gitu. Namun sejak tahun 2000 kemudian mulai ada pemahaman yang lebih holistik atau menyeluruh untuk melihat manusia sebagai individu yang utuh. Dalam hal ini adalah bagaimana caranya mereka untuk memiliki kehidupan yang memuaskan, terus habis itu kaitannya terutama terkait kesehatan mental. Nah, ini salah satu aliran, dalam psikologi yang, selaras dengan pandangan tersebut, pandangan kesehatan mental, yaitu positive psychology. Oke, kemudian selanjutnya adalah paradigma kesehatan mental. Pada dasarnya kesehatan mental bisa dilihat dari beberapa paradigma dan ini sifatnya multifaktorial. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu pendekatan aja. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan yaitu biologis, psikologis, lingkungan, dan sosiokultural. Sifatnya keempat ini adalah interdependensi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Kita bahas secara lebih detail. Yang pertama untuk pendekatan biologis. Ini sebenarnya mengacu pada bagaimana kesehatan mental manusia itu dipengaruhi oleh setidaknya 3 hal yang sifatnya biologis, fungsi otak, kelenjar endokrin, dan fungsi sensoris. Fungsi otak tuh bicara tentang bahwa gangguan mental itu bisa terjadi karena adanya kerusakan di dalam otak. Contoh misalkan, skizofrenia itu salah satu kemungkinannya salah satu penyebabnya adalah dikarenakan chemical imbalance atau ketidakseimbangan cairan di dalam otak yang kemudian menyebabkan individu memunculkan simptom-simptom skizofrenia. Sementara kelenjar endokrin itu bicara tentang, hormon, sistem yang memproduksi hormon. Dan ini ada banyak ya kelenjarnya, nanti teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, yang di mana pada dasarnya bila ada salah satu, sistem yang kelenjar endokrin yang tidak berfungsi dengan baik, maka ini bisa mempengaruhi otak yang kemudian otak ini akan, memunculkan simptom-simptom atau masalah kesehatan mental.
Fungsi sensoris lebih kaitannya pada, panca indera ya. Kalau panca indera bermasalah, ini juga bisa berpotensi memunculkan masalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental dalam pendekatan ini juga bisa dilihat dari faktor internal, yaitu seperti genetik atau faktor eksternal seperti gizi yang dikonsumsi, virus, dan lain-lain. Nah, ini secara lebih detail untuk otak, tapi saya nggak akan fokus membahas satu persatu, namun saya hanya akan merangkum. Pada dasarnya seperti yang teman-teman sudah pelajari di biopsikologi terkait dengan otak, otak ada banyak bagiannya gitu ya, dan tidak optimalnya kinerja salah satu bagian dari otak akan menyebabkan masalah kesehatan mental. Contoh misalkan, ada satu bagian dalam otak yaitu amigdala, yang di mana amigdala ini tujuannya adalah meregulasi atau mengatur mood atau emosi. Ketidakmampuan amigdala untuk bekerja secara optimal akan menyebabkan individu itu mengalami masalah terkait dengan mood, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh gangguan mental yang berhubungan dengan kerusakan pada otak. Ada demensia, ada skizofrenia seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian retardasi mental juga disebabkan dikarenakan adanya masalah pada otak yang menyebabkan masalah kesehatan mental. Ini juga kelenjar endokrin yang tadi sempat saya singgung, dan juga fungsi sensoris. Nah, kemudian selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Kalau pendekatan psikologis lebih kepada melihat dari berbagai mazhab dan aliran psikologi yang sudah teman-teman pelajari juga. Jadi apakah masalah kesehatan mental tuh muncul dikarenakan dari kacamata psikoanalisa seperti apa? Tentunya bicara tentang bawah sadar atau ada konflik masa kecil atau masa lalu yang tidak terselesaikan secara adaptif. Kalau misalkan dari kacamata behavioristik, masalah kesehatan mental muncul dikarenakan adanya proses pembelajaran yang salah atau maladaptif, dan juga lingkungan yang kurang kondusif. Kemudian kalau dari kacamata humanistik tentunya dikarenakan adanya, ketidakmampuan untuk mencapai salah satu tahap di dalam, segitiga aktualisasi diri, seperti itu. Nah, secara garis besar untuk pendekatan sosiokultural ini bicara tentang bagaimana lingkungan di sekitar individu, mulai dari keluarga, lingkungan terkecil, sampai dengan lingkungan terbesar dalam hal ini adalah kebijakan negara, kondisi negara, itu semuanya turut mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan mental individu tersebut. Dan juga ada pendekatan lingkungan, yang mana ini mengacu pada dimensi lingkungan fisik atau dimensi lingkungan kimiawi dan biologis. Jadi contohnya misalkan kalau teman-teman lagi di jalan ke kampus, terus waktu di jalan naik motor, di depannya ada motor yang orangnya rokokan gitu ya, terus abunya dan asapnya ke belakang gitu, mungkin kena mata kalian dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi satu stresor tertentu yang disebabkan oleh dimensi lingkungan kimiawi. Oke, kemudian sedikit bicara tentang sejarah perkembangan gerakan Casement. Sebenarnya kesehatan mental seperti yang tadi sudah disinggung dalam satu slide, bahwa dulu tidak menjadi hal yang difokuskan gitu ya. Jadi fokusnya adalah pada psikopatologinya. Nah, ini sesuai dengan tahap yaitu di sebelum abad pertengahan, yaitu zaman demonologi. Pada zaman ini sebenarnya pada dasarnya semua orang yang mengalami masalah yang menunjukkan simptom masalah kesehatan mental akan dimaknai bahwa mereka itu sebenarnya adalah dirasuki oleh roh atau sifatnya dimaknai secara gaib, spiritual, setan, ilmu sihir, dan lain-lain. Maka dari itu penanganannya pun tidak humanis. Jadi mereka biasanya ada yang dibakar, dibunuh, atau dibiarkan aja sampai mati gitu ya. Nah, kemudian bergeser ke zaman selanjutnya mulai ada pengenalan medis atau ilmu medis itu mulai marak ya, yang kemudian muncul pandangan baru dalam memandang gangguan jiwa berikut dengan penanganannya. Jadi mulai dengan mengenali bahwa otak berperan penting dan lain-lain. Di sini juga yang mungkin teman-teman tahu ada penanganan yang disebut lobotomi pada orang-orang yang memunculkan simptom kesehatan mental. Yang tempurung otaknya dilubangi dengan bor untuk memberikan ruang gitu ya atau lubang, supaya bisa, karena dianggapnya adalah ada, dianggap masih campuran ya, ada yang menganggap itu supaya roh jahatnya bisa keluar melalui lubang itu, atau karena otaknya terlalu besar gitu ya, atau ada otaknya sempit gitu, terhimpit dan seterusnya, gitu.
Kemudian, pergeseran dari Casement juga diperang sampai dengan pada abad ke-20, revolusi Casement kedua juga sampai pada abad ke-20, mulai munculnya pandangan aliran psikoanalisa. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua juga mulai berkembang juga, yaitu mulai mengenali individu secara lebih spesifik, berikut dengan perawatannya dan lain-lain. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pandangan terkait dengan, kesehatan mental tuh mengalami perubahan yang cukup masif, yang tadinya tidak di-acknowledge gitu ya, atau tidak dikenali, menjadi kemudian dikenali dan menjadi satu hal yang relevan dalam konsep psikologi. Baik, demikian adalah materi tentang ruang lingkup dan paradigma dari kesehatan mental. Semoga bermanfaat. Terima kasih.